Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan anak-anak selalu bersemangat. Hari ini nanti kita akan belajar tentang sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4, Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan pelajari tentang sifat Allah Al-Malik. Apa arti dari sifat Al-Malik ini? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sifat Allah Al-Malik atau yang Maha Merajai. Secara bahasa, kata Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa seluruh makhluknya. Sedangkan secara istilah ini, Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesahihannya. Berdasarkan pengertian di atas tadi tentang arti Al-Malik secara bahasa dan istilah, Allah ini memiliki segala kekuatan yang ada di alam semesta dan tidak dapat diingkari kekuasaannya. Sesungguhnya kekuasaan Allah itu sangatlah sempurna dan mutlak anak-anak. Sedangkan kerajaan lainnya berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Kerajaan Allah ini meliputi apa? Kerajaan Allah ini meliputi langit dan bumi sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 85 yang artinya, dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Arti dari surat Az-Zukhruf ayat 85. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi belajar tentang Al-Malik, sifat Allah yang Maha Merajai. Kekuasaan Allah itu sebagai yang Maha Merajai ini adalah kekal anak-anak. Kekal itu artinya adalah abadi. Dan kekuasaan Allah ini tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Dan tidak ada yang dapat menggantikan kekuasaan Allah Al-Malik ini. Karena apa? Karena Allah ini yang Maha Merajai atau menguasai dunia dan akhirat. Bahkan seluruh ciptaan Allah berada dalam kekuasaan Allah. Dengan meyakini dan memaknai sifat Allah Al-Malik tadi, kita akan mempunyai apa anak-anak? Yang pertama, kita akan mempunyai landasan hidup yang mapan dan mantap. Yang kedua, tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan selalu senantiasa takut akan azab dan tidak takut kehilangan jabatan dan harta yang kita miliki. Terus bagaimana ya anak-anak meladeni sifat Allah Al-Malik ini yang Maha Merajai tadi? Nah, cara kita meladeni sifat Allah Al-Malik atau yang Maha Merajai, yang pertama, anak-anak jangan sombong dengan harta kekayaan dan kedudukan yang kita miliki. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur anak-anak dengan rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita. Yang kedua, sifat Allah yang kita pelajari adalah Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah Maha Perkasa. Apa ya yang harus anak-anak ketahui tentang sifat Allah Al-Aziz ini? Mari kita belajar bersama-sama.
Sifat Allah Al-Aziz atau yang Maha Perkasa ini, Al-Aziz sendiri artinya adalah Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalanginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang artinya sebagai berikut. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Arti dari surat Al-Jumu'ah ayat 1. Sifat Allah Al-Aziz atau Maha Perkasa ini menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Allah sebagai zat yang Maha Perkasa ini, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah berkurang sedikit pun. Berbeda dengan keperkasaan manusia yang hanya bersifat sementara. Bagaimana ya cara anak-anak meladeni sifat Allah Al-Aziz? Yang artinya tadi Allah yang Maha Perkasa. Caranya, yang pertama, anak-anak harus memiliki sikap tegar dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Yang kedua, anak-anak harus berbesar hati dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang ada. Yang ketiga, anak-anak harus gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah yang kita pelajari lagi, yang nomor 3 adalah Al-Quddus, yang artinya adalah Allah yang Maha Suci. Anak-anak, kita akan belajar tentang sifat Allah Al-Quddus, yang artinya Maha Suci. Al-Quddus ini memiliki arti apa anak-anak? Artinya adalah sifat yang Maha Suci, yang dimiliki Allah secara mutlak. Sifat Al-Quddus ini menunjukkan bahwa Allah ini bersih dari segala kekurangan, aib, dan kesalahan. Sifat Allah yang Maha Suci ini sesuai dengan firman Allah, surat Al-Hazr ayat 23. Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Arti dari surat Al-Hazr ayat 23. Kita harus meladani sifat Allah Al-Quddus tadi, yang artinya adalah Maha Suci. Kita harus bisa menyucikan dan membersihkan diri kita dari najis untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membersihkan diri ini tidak hanya jasmani anak-anak, tetapi hati dan pikiran kita juga harus bersih dan suci. Bagaimana ya anak-anak meladeni sifat Allah Al-Quddus ini, yang artinya tadi Maha Suci? Cara meladaninya, sifat Allah Al-Quddus yang pertama, menyucikan hati dengan berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat tepat waktu untuk membersihkan hati. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjaga lisan untuk tidak berkata kotor dan kurang terpuji. Anak-anak tadi sudah belajar tentang sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Sekarang ada soal latihan. Soalnya ada 5. Soal yang pertama, apa arti dari sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus? Nomor 2, mengapa Allah yang merajai seluruh alam semesta ini? Yang ketiga, bagaimana cara kita meladani sifat Al-Malik? Yang nomor 4, bagaimana cara kita meladani sifat Al-Aziz? Dan yang nomor 5, bagaimana cara kita meladani sifat Al-Quddus?
Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas 4 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.